Oke guys, para pengelana kejahatan, thank you udah klik video ini. Hari ini aku mau ngajak kalian bahas satu kasus yang sangat keji dan kejam di Indramayu cuy. Sebuah kasus yang gak masuk akal sama sekali, karena hari-hari ini begitu gampang gitu ya orang menghilangkan nyawa orang lain hanya karena masalah sepele. Dan yang bikin merinding dan sekaligus bikin kita mikir adalah gimana mungkin hal sekejam dan sekeji ini bisa terjadi di lingkungan yang dikenal damai dan baik-baik aja. Dimana pada tanggal 1 September 2025, 5 nyawa manusia melayang dalam sekejap cuy. Meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Korban-korban tersebut adalah Budi Awaludin yang berusia 45 tahun, seorang pengusaha rental mobil, istrinya bernama Ais Juwita yang berusia 43 tahun dan dua anak mereka yang bernama Ratu Kairunisa atau RK yang berusia 7 tahun dan bayi 8 bulan bernama Bella. Serta nggak ketinggalan ayah dari Budi Awaludin bernama Sahroni yang sudah berusia 76 tahun. Mereka ditemukan tewas mengenaskan di halaman belakang rumah mereka, dikuburkan dalam satu liang lahat. Kejadian ini pun mengingatkan kita pada tragedi serupa yang terjadi di Subang beberapa tahun yang lalu, kalau kalian ingat, di mana sebuah keluarga juga menjadi korban dari dendam dan masalah sepele. Tapi yang membedakan kasus Indramayu ini adalah brutalitas dan kebengisan pelaku yang gak mengenal ampun sama sekali cuy. Bahkan yang naas, ini dilakukan ke anak-anak kecil gitu ya, dan orang yang sudah sepuh atau orang yang udah tua gitu. Jadi siap-siap guys, karena cerita ini bakal panjang dan penuh fakta yang mengejutkan. Dan daripada berlama-lama, mending siapin posisi ternyaman kalian. Jangan lupa headset, kopi dan cemilan. Nah, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Kalau ngomongin kasus ini, pertama-tama kita harus kenal dulu siapa yang jadi korban dan siapa yang menjadi pelaku gitu ya. Karena ternyata semua saling terkait guys. Keluarga Budi Awaludin ini sebenarnya keluarga yang biasa aja sebenarnya. Nggak mencolok, nggak seperti apa gitu, enggak. Hidupnya sederhana tapi harmonis. Budi memiliki ayah bernama Sahroni yang sudah berusia 76 tahun. Orangnya sangat tenang, orangnya sudah sepuh gitu ya. Karena sudah sepuh, tampil seperti orang bijak gitu ya. Biasanya orang tua di rumah jadi sosok penyeimbang gitu loh. Sosok yang sangat dihormati di rumah maupun di lingkungan sekitar. Sahroni sebenarnya memiliki dua anak. Selain Budi Awaludin sebagai sulung gitu ya, ada pula si bungsu atau adik dari Budi Awaludin yang udah meninggal menyusul ibunya yang juga telah meninggal. Budi Awaludin sendiri yang berusia 45 tahun memiliki usaha rental mobil. Sebelum memulai bisnis, Budi adalah seorang karyawan di Bank BJB. Budi tipe orang yang rajin tapi ya hidupnya ya gitu cuy, nggak neko-neko sebenarnya. Cuma pengen usahanya lancar dan keluarganya aman, sejahtera, tercukupi, gitu aja umumnya orang. Istrinya sendiri adalah Ais Juwita Sari yang berusia 43 tahun. Ibu rumah tangga yang biasanya urus rumah, anak-anak, dan urusan sehari-hari layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Selain itu, Ais sendiri adalah pedagang grosir. Ada beberapa sumber yang bilang pedagang kelontong. Anak-anak mereka juga biasa aja guys. Ratu anak pertamanya masih berusia 7 tahun, yang mana masih kelas 1 SD, masih polos dan lucu ya. Sedangkan si Bella, si bayi berusia 8 bulan masih sering bikin rumah rame dengan tangis dan kelucuannya. Mereka tinggal di daerah Kelurahan Pauman. Rumah sederhana tapi nyaman gitu ya. Lingkungan aman, tetangga ramah, dan kehidupan sehari-hari yang mereka nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya ya. Cuma rutinitas biasa, keluarga yang hangat gitu kan. Keluarga pada umumnya. Kalau itu tadi profil dan latar belakang dari korban. Nah, kalau pelakunya ada dua orang guys. Yang pertama bernama Ririn Rifanto alias Sobirin alias Irin, berusia 35 tahun, dan Prio Bagus Setiawan berusia 29 tahun. Ririn asalnya dari desa Terusan Indramayu. Ririn sendiri adalah bekas bawahan Budi di Bank BJB sebagai ATM kustodian atau petugas pengisian ATM yang sama-sama udah nggak kerja di Bank BJB. Dan ketika aku selidiki, ternyata Ririn sebelumnya juga pernah bermasalah dengan hukum cuy. Pernah dipenjara juga karena kasus penganiayaan terhadap seseorang atau individu tertentu.
Sementara Prio, temannya, lebih muda dan ikut terlibat karena diajak oleh Ririn. Kedua pelaku ini nggak ada hubungan darah cuy sama korban, nggak ada sama sekali. Ririn dan Budi cuma mantan rekan di kantor lamanya dulu. Dan untuk urusan ini mereka cuma ada urusan bisnis jasa yang dimiliki oleh Budi, yaitu sewa menyewa mobil, dan akhirnya jadi pemicu konflik. Jadi kalau kita lihat dari bangunan awal latar belakang masing-masing, korban ini keluarga biasa gitu ya. Hidupnya harmonis, biasa aja pada umumnya, nggak neko-neko. Nah, kalau pelaku selain udah kenal dengan korban sebelumnya karena pernah satu kantor gitu kan, di sisi lain punya latar belakang yang nggak mulus dan dendam kecil yang dia bawa ke rumah korban akhirnya meledak jadi tragedi yang nggak terbayang sama sekali. Nah, dari sini kita bisa mulai mengerti cuy kenapa hal sepele bisa berubah jadi bencana yang sangat besar, dan gimana sebenarnya karakter orang di balik kasus ini membentuk jalannya cerita. Kalau ngomongin kasus ini sebenarnya semua berawal dari hal yang kelihatannya sepele cuy. Tapi kalau udah menyangkut harga diri dan dendam bisa jadi bencana, tentu saja. Ririn Irvanto, pria 35 tahun ini awalnya cuma mau nyewa mobil berjenis Toyota Avanza milik Budi Awaludin. Harga sewanya 750.000, gak gede-gede banget sebenarnya ya. Tapi masalahnya muncul pas mobil itu mogok di tengah jalan. Bayangin aja lo bayar duit segitu gitu kan buat kendaraan, malah bikin repot. Umumnya yang terjadi kalau menghadapi masalah seperti itu kan ya tinggal bernegosiasi lagi kan dengan pemilik mobil atau pemilik usaha rentalan tersebut. Diselesaikan secara baik-baik gitu kan, entah mau diganti unit atau mau dikembalikan uang kan gitu kan. Karena emang situasinya mobil belum sampai dipakai jauh atau sampai berhari-hari cuy, belum. Ririn pun berniat meminta uang sewanya kembali ke Budi dan berniat mau nyari mobil lain di tempat rentalan lain. Niatnya Ririn seperti itu. Nah, sialnya pas Ririn balik ke rumah Budi untuk menceritakan keadaan mobilnya Budi yang sedang mogok di tengah jalan dan berniat meminta lagi uang sewanya, ternyata uang 750.000 tadi udah dibuat oleh Budi untuk mengisi toko kelontong milik istri dari si Budi. Dan Budi pun janji ya mau ngembaliin, tapi nggak bisa hari itu juga gitu loh, karena uangnya memang udah kepake gitu kan. Ririn yang merasa dirugikan akhirnya merasa kecewa guys. Aku juga nggak ngerti guys gimana kondisi psikologis dari karakter dari Ririn ini, karena dengan sekejap rasa kecewa ini kemudian eskalasinya meningkat gitu ya, berubah jadi amarah yang memuncak gitu. Dan dari situ dia mulai memikirkan cara balas dendam. Dia nggak sendirian, dia ngajak Prio buat bantuin rencananya dan diiming-imingi imbalan sebesar 1 juta rupiah. Ada juga beberapa sumber yang menyebut 100 juta rupiah. Yang sampai mereka berdua akhirnya ketangkep gitu ya. Uang imbalan ini tuh belum pernah dipegang oleh si Prio. Prio sendiri sebelum kejadian pernah disuruh Ririn untuk membeli cangkul atau pacul gitu ya. Dan ini yang menurutku udah parah banget cuy. Masalah uang 750.000 yang mungkin bisa diselesaikan secara ngobrol biasa gitu kan, malah jadi alasan buat bikin 5 nyawa melayang. Aku di sini bukan ingin atau berniat mengecilkan uang 750.000-nya ya guys. Dan aku nggak bilang Ririn ini adalah sosok yang nggak bisa kontrol emosinya sendiri. Tapi faktanya kombinasi dendam pribadi dan niat jahat ini bikin dia nekat. Dan uang 750.000 itu terlalu kecil untuk menjadi penyebab hilangnya nyawa 5 orang gak berdosa. Mereka pun mulai berpikir langkah demi langkah dan gimana caranya masuk ke rumah, gimana ngehabisin semua tanpa ketahuan. Semua rencana berakar dari satu hal kecil yang meledak jadi tragedi besar. Dan yang paling bikin miris, Ririn gak mikir soal korban lain. Istri, anak-anaknya Budi yang masih kecil-kecil gitu ya. Bahkan ayah dari si Budi Awaludin yang sudah sepuh gitu ya. Buat dia yang penting kekecewaannya terbayar dan dendamnya lunas gitu. Dari sinilah titik awal konflik yang bikin semuanya makin runyam. Kita bisa lihat jelas masalah sepele yang dihadapi oleh orang yang belum cukup dewasa dan bijaksana bisa menyeret hidup orang ke jurang kegelapan. Malam itu bukan lagi soal amarah yang meledak spontan. Ini sudah rencana yang sangat dingin. Kamis tanggal 28 Agustus 2025 jam 6 sore, Ririn telepon Budi lalu bilang bahwa nanti malam dia mau datang ke rumahnya.
mau diajak ngobrol soal bisnis minyak goreng katanya. Budi pun mengiyakan, tapi ternyata Ririn datang bukan cuma bawa niat, tapi juga bawa alat cuy. Pipa besi yang nantinya jadi instrumen kekerasan. Ririn dan Priyo bergerak ke rumah Budi dengan persiapan kapan masuk, siapa yang dihadapi duluan, dan siapa yang berjaga. Itu bukan improvisasi, itu kalkulasi. Informasi penyidikan dan keterangan polisi menyebut penggunaan pipa besi sebagai senjata utama saat menyerang korban. Mereka datang ke rumah Budi jam 11 malam dan ngajak Budi buat ngecek gudang minyak goreng. Ketika baru sampai pekarangan rumah Budi, Ririn pun langsung menyerang Budi lebih dulu dari belakang cuy. Hantaman pipa besi ke arah kepala bagian belakang dari si Budi ini bikin Budi langsung roboh cuy. Dia tersungkur ke tanah gitu ya. Ketika Budi udah tersungkur di atas tanah, Ririn kemudian membalik badan si Budi dan mendudukinya gitu. Lalu dengan sangat beringas memukuli wajah si Budi dengan sangat sadis cuy, hingga wajahnya rusak parah dan hancur. Setelah dipastikan tewas, Ririn pun nyuruh Priyo berjaga di teras sementara Ririn masuk ke dalam rumah. Priyo pun disuruh Ririn untuk menyeret jasad dari Budi ke teras rumah. Pertama-tama dia masuk ke kamar Syahroni untuk menghabisinya pas dia tidur gitu ya, dan dengan memukuli kepalanya sampai hancur pakai pipa besi menggunakan metode yang sama. Setelah Syahroni juga tewas, Priyo yang awalnya berjaga di depan rumah kemudian ikut masuk nyusul si Ririn, yang kemudian mereka berdua masuk ke kamar Budi di mana Eis, istri Budi, dan dua anaknya yaitu Ratu Kairunisa dan Bella sedang tidur. Tanpa babi bu, Ririn langsung memukuli wajah dan kepala Eis dan Ratu Kairunisa sampai tewas cuy. Di tengah kebrutalan Ririn menghabisi nyawa ibu dan anak itu, Bella, anak kedua dari Budi dan Eis ini yang masih bayi 8 bulan itu pun bangun dan nangis cuy. Nah disinilah peran Priyo bermain cuy. Dia langsung mengambil bayi berumur 8 bulan tersebut, lalu digendong dan ditenggelamkan ke bak mandi sampai tewas cuy. Sesudah memastikan semua target gak bernyawa, Ririn dan Priyo menggasak harta korban di mana pelaku dapat uang cash senilai 7 juta rupiah, 3 unit HP, dan perhiasan istri dan anak korban. Peristiwa ini dilakukan para pelaku sampai di hari Jumat tanggal 29 Agustus dini hari. Singkat cerita, semua jasad korban dimasukin ke dalam rumah cuy, untuk kemudian dipikirkan cara untuk menghilangkan jejak dan membersihkan pekerjaan keji mereka. Di hari yang sama sekitar jam 5 sore, Priyo beli terpal untuk menyeret tubuh korban ke belakang rumah. Kelima-limanya diseret ke belakang. Lalu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar jam 1 dini hari, Priyo dan Ririn menyeret 5 jasad korban sekeluarga tadi yang tadinya di dalam rumah ke bagian belakang rumah dan menguburnya ke dalam satu lubang yang ada di belakang rumah. Korban dikubur dengan cara ditumpuk dan ditutup oleh terpal. Setelah semua dirasa aman, para pelaku kemudian membersihkan bercak darah yang ada di rumah korban, menata ulang situasi agar tampak bukan pembunuhan massal. Beberapa jam kemudian mereka geser mobil pickup korban ke depan rumah gitu ya. Kuncinya sengaja ditinggal di dalam mobil. Gua nggak tahu apa rencana mereka berikutnya. Lalu pagi-pagi buta mereka kabur bawa mobil jenis Toyota Corolla Twin Cam milik ayah Budi untuk menginap di hotel daerah Jatibarang. Senin sore suasana di desa Sindang sebenarnya tenang-tenang aja cuy. Sampai akhirnya Emma, salah satu tetangga dari Syahroni, dapat telepon dari Titin, saudara dari Syahroni. Dengan suara cemas, Titin minta tolong ke Emma buat ngecek keadaan di rumah Syahroni. Alasannya sederhana tapi bikin curiga. Sejak pagi HP dari Syahroni sama menantunya yang bernama Eis sama sekali nggak bisa dihubungi. Bahkan besan keluarga Syahroni yang mana adalah orang tua dari Eis juga sempat mengeluhkan hal yang sama, yaitu Titin nggak bisa dihubungi dan mencoba menelpon berkali-kali tetap nggak ada jawaban. Di WA pun juga nggak ada jawaban. Emma yang juga tetangga dekat keluarga Syahroni pun langsung mengajak dua tetangga lain yang bernama Apriani dan Nana buat sama-sama ngecek. Mereka bertiga jalan menuju rumah Syahroni. Dari luar rumah itu kelihatan sepi banget cuy. Pintu depan tertutup, terkunci rapat gitu ya. Nggak ada suara, nggak ada tanda-tanda orang di dalam. Awalnya mereka mencoba untuk mengetok pintu sambil manggil-manggil, berharap ada yang nyaut gitu kan. Tapi tetap aja nggak ada jawaban, sunyi, sepi gitu ya.
Rasa curiga pun makin gede dong ya, rasa kepo, rasa curiga pun makin gede. Akhirnya dengan nekat mereka mutusin buat dobrak pintunya. Begitu pintu berhasil dijebol, ketiganya masuk pelan-pelan. Suasananya aneh gitu ya, menurut keterangan dari si Emma. Rumahnya kosong, gak ada orang sama sekali. Semua terasa sepi dan hening. Tapi heningnya bukan hening biasa, tapi bikin merinding, kata si Emma. Mereka nggak langsung nemuin apa-apa di dalam, tapi pas melangkah ke halaman belakang rumah, indera penciuman mereka kayak diserang sesuatu yang sangat kuat cuy. Bau menyengat, bau busuk yang nggak bisa dihindari, kayak bau bangkai cuy, katanya Emma. Pandangan mereka lalu tertuju di tanah di bawah pohon nangka cuy. Masih di sekitar pekarangan rumah keluarga Syahroni, ada gundukan tanah yang kelihatan masih baru gitu kan, kayak habis digali. Curiga bercampur takut, mereka bertiga akhirnya mutusin buat ngecek. Gundukan itu kemudian mereka korek pelan-pelan, dan saat salah satu bagian tergali, semua langsung diem. Dari balik tanah itu terlihat jelas ada kaki manusia yang menyembul keluar. Mereka bertiga langsung teriak histeris, gak karuan gitu ya, sambil keluar kabur. Lalu mereka bertiga melapor ke warga lain, dan mereka pun lapor ke pihak kepolisian. Gak lama berselang berita ini pun jadi gempar cuy, dan nyebar dengan cepat. Tim Inafis Polres Indramayu pun segera turun tangan. Setelah melakukan penggalian, ditemukan 5 jenazah yang kondisinya sudah membengkak. Diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Kelima korban tersebut adalah Syahroni berusia 76 tahun, Budi Awaludin berusia 45 tahun, Elis Juwitasari berusia 43 tahun, Ratu Khairunisa berumur 7 tahun, dan Bella bayi berusia 8 bulan. Semua jenazah ditemukan terkubur dalam satu liang lahat di halaman belakang rumah mereka. Semuanya terkubur bertumpuk di lubang sempit itu dalam keadaan membusuk. Jasadnya udah membengkak, wajah ketiga korban orang dewasa nggak bisa dikenali lagi karena sudah hancur. Di lokasi kejadian, polisi kemudian menemukan sejumlah barang bukti yang mencurigakan, yaitu sebuah cangkul, ember kecil, spray warna biru dengan bercak darah, dan terpal yang juga ternoda darah merah. Barang-barang ini kemudian menjadi petunjuk awal bagi polisi untuk mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Malam itu juga polisi langsung mengevakuasi kelima jasad korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang buat kemudian diautopsi. Desa yang biasanya tenang berubah jadi lautan orang cuy. Warga berkerumun di sekitar rumah, dan kabar ini pun langsung meledak kemana-mana. Media massa dan media sosial penuh dengan pemberitaan soal tragedi mengerikan ini. Bahkan keesokan harinya di dini hari gitu ya, warga di desa Babatan Sindang sempat menemukan mobil Toyota Camry lawas terparkir misterius di pinggir jalan desa. Belakangan mobil itu diketahui milik Syahroni, salah satu korban yang baru saja ditemukan terkubur di belakang rumahnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, tepatnya Rabu siang, suasana duka menyelimuti TPU atau tempat pemakaman umum Nyiresik Sindang. Disitulah kelima jenazah dimakamkan berjejeran cuy. Wasiat terakhir Syahroni untuk dimakamkan di kampung halamannya akhirnya ditunaikan. 5 liang lahat berjejer rapi seakan jadi saksi bisu dari tragedi gelap yang bakal lama diingat oleh warga Indramayu. Penyelidikan pun dimulai, polisi mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang melakukan olah TKP secara menyeluruh. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Setelah Ririn dan Priyo kabur menggunakan mobil milik Syahroni, ayah dari Budi Awaludin, ke hotel di daerah Jatibarang, besoknya dimulailah skenario drama tipu-tipu dan framing jahat ke seseorang agar mereka terlihat bersih. Ririn yang berhasil mengambil 3 unit HP milik para korban, yang salah satunya HP kepunyaan dari si Budi. Lalu kemudian dia chat seseorang yang ada di kontak Budi bernama Evan, yang mana Evan ini adalah anak buah dari Budi Awaludin dan rumahnya berdekatan dengan Budi. Ririn bertindak seolah-olah yang ngechat dengan Evan adalah si Budi, bilang mau gadein mobil pickup yang udah dia parkir di depan rumah untuk membayar utang istrinya, dan menyuruh Evan untuk mengambil mobil pickup yang udah terparkir karena kuncinya itu nancep di dalam. Evan yang mengira itu Budi langsung percaya karena emang chat tersebut menggunakan nomor dari si Budi, dan dia pun akhirnya transfer uang senilai 14 juta ke akun Dana atas nama Budi. Karena pada saat itu Evan gak tahu bahwa Budi sekeluarga udah dibunuh dan HP milik Budi dalam penguasaan Ririn.
Duit itu pun sebagian langsung dicairin di agen BRI Link sebesar 4 juta rupiah. Tapi masalahnya, berita pembunuhan itu keburu viral cuy. Mereka pun mulai panik. Akhirnya Corolla Twin Cam yang tadinya dibawa kabur malah kemudian ditinggal di pinggir jalan di Desa Babatan Indramayu, karena menurut mereka kabur menggunakan mobil curian akan lebih mudah dideteksi CCTV traffic light melalui plat nomor. Tak lupa mereka juga membuang sejumlah barang bukti kejahatan seperti pipa besi yang mereka buat untuk menghabisi keluarga Syahroni di Sungai Cimanuk, lokasi yang tak jauh dari mobil yang mereka tinggalkan. Sementara itu mobil pickup yang digadai ke Evan tadi udah dibawa oleh Evan dan diparkir di depan rumah Evan. Mereka bersiasat dan tujuannya jelas, biar orang-orang, tetangga, dan bahkan polisi berasumsi bahwa Evan lah pelaku pembunuhan keluarga Budi atau Syahroni. Bahkan gosip pun sengaja disebar oleh Ririn. Ririn bilang ke kenalan istrinya kalau Evan lah yang membunuh Budi sekeluarga. Sampai-sampai polisi pun harus menyembunyikan Evan cuy, karena takut diamuk massa mengingat sadisnya pembunuhan itu. Sampai polisi berhasil benar-benar membongkar benang kusut kasus ini dan menangkap para pelaku. Evan kemudian menceritakan detail ke polisi tentang apa yang udah dia lakukan berdasar perintah Budi sendiri melalui pesan atau chat WA. Evan pun menunjukkan bukti chat ke pihak kepolisian. Seketika dugaan atau ketersangkaan Evan pun gugur cuy, dan upaya rekayasa framing jahat dan manipulasi kotor itu pun gagal terlaksana. Sementara itu para pelaku sambil menutupi jejak gitu ya, mereka juga tetap narik duit dari akun dana korban sebesar 10 juta yang nantinya jadi bekal buat kabur ke sana sini. Dari Indramayu mereka ke Jakarta naik travel, lanjut ke Bogor, terus ke Semarang, pindah lagi ke Demak, sampai akhirnya ke Surabaya. Tapi pelariannya nggak jelas arahnya. Kayak orang bingung mau lari kemana karena emang beritanya udah viral banget di sosial media dan mereka dilanda kepanikan luar biasa. Akhirnya di tengah kebingungan dan kepanikan tersebut mereka malah balik lagi ke Indramayu dan berniat mendaftar menjadi ABK atau anak buah kapal di daerah Kedokan Bunder, yang dimana menurut mereka saat itu adalah jalan keluar yang paling masuk akal karena sekali berlayar minimal sampai 6-8 bulan sekali. Intinya itu bukan aksi brutal karena kehilangan kontrol di tempat. Ini adalah rangkaian tindakan yang penuh perencanaan. Dari niat eksekusi sampai upaya menutupi dan mengalihkan. Yang paling tragis bukan cuma cara mereka menghabisi nyawa, tapi juga betapa mudahnya motif sepele, yaitu uang 750.000 diubah jadi pembenaran untuk pembantaian. Fakta-fakta di lapangan, bukti forensik, dan pengakuan saksi yang dikumpulkan polisi menguatkan gambaran ini. Dan itulah yang dibuka di bagian penyidikan, bagaimana jejak-jejak kecil itu dirangkai jadi sebuah bukti dan bagaimana masyarakat serta aparat akhirnya menuntun kasus ini ke meja hukum. Dari hasil penyelidikan dari mulai rekaman CCTV, jejak digital, transfer dana, penarikan BRI Link gitu ya, termasuk keterangan saksi, termasuk Evan, plus koordinasi penelusuran perjalanan travel atau ruang gerak pelaku, gabungan bukti-bukti itulah yang menunjukkan ke polisi kemana pelarian mereka bergerak. Dan polisi pun akhirnya berhasil mengidentifikasi dua pelaku utama, yaitu Riri Rifanto yang berusia 35 tahun dan Prio Bagus Setiawan yang berusia 29 tahun, warga desa Terusan, kecamatan Sindang, Indramayu. Dan dari penelusuran intensif kepolisian akhirnya mengetahui lokasi keberadaan mereka berdua di Kedokan Bunder yang berniat menjadi anak buah kapal atau ABK untuk lolos dari jerat hukum. Dan rencana jadi ABK inilah yang membuat pelarian mereka terhenti cuy. Karena sebelum mereka berlayar, aparat kemudian berhasil menangkap keduanya. Setelah melakukan serangkaian pelarian ke berbagai daerah, kedua pelaku akhirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 dini hari. Saat berada di wilayah Kedokan Bunder Indramayu, mereka sempat melawan saat akan ditangkap gitu ya, dan berusaha kabur, yang pada akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan timah panas dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca tertangkapnya dua pelaku pembantaian keluarga di Indramayu, Jawa Barat ini, tim Jatanras Satreskrim Polres Indramayu kembali bergerak melakukan pencarian barang bukti yang diduga dibuang oleh pelaku. Pencarian dilakukan bersama Kapolsek Sindang dan jajaran pemerintahan Desa Babatan.
Tim kemudian menyisir parit di desa Babatan untuk menemukan pipa besi yang digunakan mengeksekusi korban. Juga 3 ponsel, sedikitnya 3 tenaga lokal turut dikerahkan untuk membantu penyelaman. Warga sekitar pun beramai-ramai ke pinggir parit cuy untuk sekedar menonton proses pencarian barang bukti tersebut. Lokasi pencarian berada sekitar 500 meter dari titik ditemukannya mobil sedan biru yang sebelumnya juga dijadikan barang bukti. Polres kemudian menghubungi kepala desa Babatan yang bernama Sugeng dan menceritakan tentang kasus pembunuhan di Pauman yang menewaskan 5 orang dalam satu rumah. Dan berdasarkan keterangan pelaku, ada barang bukti yang dibuang ke saluran sekunder Sungai Cimanuk. Tapi sayang banget cuy, setelah hampir 2 jam pencarian, polisi dan warga setempat belum menemukan hasil. Dan Sugeng selaku perwakilan desa setempat siap membantu polisi dalam pencarian jika diminta. Dia juga berharap barang bukti bisa segera ditemukan agar motif pembunuhan sekeluarga tersebut semakin terang. Setelah aksi brutal yang mengguncang Indramayu, proses hukum pun dimulai. Rivin dan Priyo dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Proses hukum ini menarik perhatian publik cuy, terutama keluarga korban dan masyarakat setempat. Mereka merasa kehilangan dan marah atas tragedi yang menimpa keluarga Budi Awaludin atau Syahroni ini. Banyak yang menuntut agar pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk keadilan bagi korban. Kasus ini juga memunculkan diskusi luas di media sosial dan media massa tentang pentingnya pengendalian emosi dan dampak dari masalah sepele yang bisa berujung pada tragedi. Banyak yang menyoroti bagaimana uang 750.000 tersebut bisa berubah menjadi pembunuhan massal dan bagaimana pelaku berusaha menutupi jejak dengan memanipulasi keadaan dan melakukan framing jahat ke orang lain untuk menutupi kekotorannya sendiri. Proses hukum dan reaksi publik ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus kriminal. Masyarakat berharap agar kasus ini tuh menjadi pelajaran bagi semua bahwa tindakan kekerasan tidak pernah menjadi solusi dan bahwa setiap nyawa manusia sangat berharga. Kalau kita lihat keseluruhan cerita ini cuy, jelas banget bahwa semua berawal dari hal kecil. Uang 750.000, rasa kecewa dan dendam yang agak tertahan dari masalah sepele itu lima nyawa melayang. Keluarga hancur dan satu kampung dihuncang tragedi. Dan jangan lupa cuy, keluarga Syahroni kehilangan generasi penerusnya hanya karena emosi sesaat dari Rivin. Lalu untuk kalian semua cuy, pernah nggak kalian menanyakan ke diri kalian sendiri berapa banyak konflik kecil di hidup kita yang cuma kita biarin aja tanpa kemudian diselesaikan, dan berapa banyak yang bisa meledak jadi masalah besar kalau nggak di-maintain dengan sangat baik. Kasus ini bikin kita mikir ulang soal komunikasi cuy, soal penyelesaian masalah, dan soal menjaga kepala tetap dingin sebelum ambil keputusan, apalagi yang menyangkut nyawa orang lain. Semoga dari tragedi keluarga Budi Awaludin atau Syahroni ini kita semua belajar gitu ya, buat lebih peduli sama emosi kita sendiri dan orang di sekitar kita. Jangan tunggu masalah kecil jadi bom waktu, dan jangan sampai peristiwa semacam ini terjadi lagi di kemudian hari. Santai, ngobrol, chill gitu ya, cari solusi dan tetap waras. Itu yang paling penting. Oke cuy, itu tadi pembahasan kita soal kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu yang sayang banget buat dilewatkan. Makasih banget udah nemenin aku sampai akhir cerita ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bongkar kasus-kasus kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Para pengelana kejahatan, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan aku bakal selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa, pengelana kejahatan.